Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi syuruti jawazi jam'i taqdimi. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan syarat-syarat kebolehan jamak takdim. Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Adapun syarat-syarat jamak takdim baik padahal bepergian jauh maupun jamak takdim padahal karena hujan, yaitu ada 4 persyaratan. Ahaduhal bada'atu bil ula, adapun pertamanya yaitu memulai dengan solat yang pertama. Li'annal waqta laha, karena bahwa waktunya yaitu bagi solat yang pertama. Wasaniyatu taba'un, adapun solat yang kedua yaitu mengikuti solat yang pertama. Falau shallal asra qabla dhuhri awil isya'a qabla al-maghribi lam yasih. Maka jikalau solat oleh seseorang akan solat asar sebelum solat zuhur, atau solat ia akan isya sebelum solat maghrib, maka tidak sah solatnya. Li'anna tabi'a la yataqaddamu ala matbu'ihi, karena bahwa pengikut itu tidak boleh duluan atas yang diikutinya. Walahu i'adatul ula ba'da saniyati in aradal jam'a, dan boleh baginya oleh mengulang solat pertama sesudah solat yang kedua jika ia menghendaki akan jamak takdim. Wasaniha niyatul jam'i fiha, adapun yang keduanya dari 4 yaitu niat menjamak pada solat yang pertama. Ay fi sholatil ula, yakni pada solat yang pertama. Qabla tahalluli minha, sebelum salam daripada solat yang pertama. Litamyizit taqdimil masyru'i anit taqdimi sahwan aw abasan, untuk membedakan mendahulukan yang disyariatkan daripada mendahulukan karena lupa atau karena main-main. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucap oleh seorang, nawaitu usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, aku niat solat oleh aku akan fardu zuhur padahal dijamak dengan asar. Wasadisuha al mu'alatu bainahuma, adapun yang keduanya yang ketiganya, adapun yang ketiganya yaitu mualat antara 2 solat itu. Ay bainas salataini, yakni antara 2 solat. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, begitu ya. Berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi di dalam kitabnya Irsyadil Anam, bi an la yafsila bainahuma tawilan,
dengan bahwa tidak memisahkan ia antara dua solat tersebut dengan pisah yang panjang. Wadzalika, adapun yang demikian itu panjang, biqadri rak'ataini, dengan ukuran solat 2 rakaat, bi aqalli mujzi'in, dengan sekurang-kurang yang memadai. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi salasati salasaniyata fi waqtiha, maka jikalau cedera oleh satu syarat dari ini yang 3, maka solat ia akan solat yang kedua pada waktunya solat yang kedua. Wa hadhihi syurutus salasatu sunanun fi jam'i takhiri, adapun 3 syarat ini yaitu hukumnya sunnah saja pada jama' takhir. Intaha, selesai. Qala Sayyid Yusuf. Wa rabi'uha dawamul udri, adapun yang keempatnya yaitu masih adanya udur. Segini aja dah, wallahu alam. Panjang masalahnya. Wa rabi'uhanya besok aja, biar nyambung aja, kasihan ada yang merekam masalahnya, hilang atuh nanti. Saudara sekalian yang mulia, Islam itu ajarannya terbagi 2. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal, kayak dhuhur 4 gitu, asar 4, itu namanya azimah. Yang kedua adalah rukhsah, yaitu dispensasi agama, kelonggaran agama. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimihi. Allah itu demen sama si hamba bila ngambil hukum asal rukhsahnya, sebagaimana Allah suka demen bila hukum asalnya diambil juga. Artinya bila ada dispensasi agama lalu diambil oleh si hamba, Allah cinta sama hamba itu, dikasih diskon diterima. Justru kalau nggak diterima diskon, namanya orang songong dia. Diskon kok gak mau, bahasa Betawinya songong. Songong tuh dari bahasa Inggris. Song tuh artinya lagu. Kalau kelakuannya belagu-lagu, songong. Songong tuh belagu-lagu. Udah dikasih diskon kagak mau, belagu tuh songong gitu. Kalau lagu doang song begitu. Nah, kita malam hari ini ngaji kita akan menerangkan tentang rukhsah, kelonggaran agama. Sebab Islam datang tidak untuk menyulitkan umatnya, tapi untuk memudahkan. Dan inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu dalam Islam ada ajaran rukhsah,
dispensasi agama, di antaranya ajaran jamak, sholat jamak, sholat qashar. Sebelumnya saudara sekalian, bagi orang yang mengadakan bepergian jauh, bagi orang yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas dan perjalanannya bukan dosa, maka diizinkan bagi dia oleh agama kita ini untuk mengerjakan sholat 4 model. Diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 macam sholat. Yang pertama namanya tamam. Namanya tamam. Tamam ni normal. Normal. Kaya kagak bepergian. Kaya di rumah. Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Normal aja, dengan waktu yang telah diatur, namanya disebut tamam, normal, atau yang tadi disebut azimah, hukum asal. Boleh. Yang kedua, boleh jamak. Jamak. Apa tuh jamak? Menggabung 2 sholat pada satu waktu. Menggabung 2 sholat pada satu waktu. Tanpa mengurangi angka rokaat, tanpa mengurangi angka rokaat. Rokaatnya kagak berkurang, ngerjainnya aja satu waktu untuk 2 sholat. Satu waktu untuk 2 sholat digabung, namanya jamak. Kalau sholat yang kedua diikutkan pada waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau sholat yang kedua ditarik tuh takdim, dimajukan di waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Dan bila sholat yang pertama diundur, dikerjakannya di waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Takhir itu diundur, takhir. Jadi Pilgub 2022 diundur di 2024, namanya Pilgub takhir.
begitu. Takhir, takhir itu diundur, gitu, ngerti? Gitu. Takhir. Ada jamak juga dalam pemilu. Ada ayah aja sampai batuk. Begitu. Ketiga, ada namanya qasar. Boleh mengerjakannya secara qasar saja. Apa itu qasar? Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa penggabungan, yakni dikerjakan pada waktu yang ditentukan masing-masing. Namanya qasar saja. Qasar saja. Zuhur 2 di waktu zuhur, jalan lagi, ketemu asar 2 lagi, begitu. Namanya disebut qasar saja. Jadi ada tamam, kedua ada jamak saja, ketiga qasar saja, keempat ada jamak plus qasar. Jamak plus qasar. Jamak juga, qasar juga, plus tuh. Jamak juga, qasar juga. Namanya jamak plus qasar. Plus qasar. Jamak plus qasar artinya menggabung juga, memendekkan juga, begitu. Jadi kalau bepergian jauh, bolehlah kita ngerjakan sholat berapa model? 4. Terserah kita, yang mana kita suka boleh. Islam nggak maksa, mana aja boleh dari 4. Tamam karena sholatnya normal nggak dibahas, karena udah kelewat jauh. Cara sholat yang normal ya udah yang lewat-lewat itu, baik itu sholat sendiri, sholat berjamaahnya dan segalanya. Itu tamam, udah yang udah. Dan itu nggak perlu kita beda lagi. Kalau beda itu balik lagi kita ngajinya. Jadi ngaji itu nambah. Yang udah ya sudah. Rukhsah ada tambahan aturan gitu. Dari aturan yang ada. Rukun sholat ya sudah sama. Batal sholat ya ada. Syaratnya ada aturan tambahan. Namanya juga keringanan. Keringanan itu ada aturannya. Biasanya dikasih bintang kecil. Syarat dan ketentuan. Nah itu tuh aturan. Itu tuh diumpetin. Kalau Islam enggak, dibuka. Begitu, dibuka aturannya. Begitu, ada syarat dan ketentuannya kalau pengen jamak doa. Ada syarat dan ketentuannya kalau qasar doa. Ada syarat dan ketentuannya kalau jamak juga, qasar juga.
Sebetulnya jamak dan qasar ini ajarannya duluan qasar dibanding jamak. Makanya sebagian ulama fikih menerangkan tentang qasar dulu. Kayak gurunya Syekh Nail Benteni, namanya Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, Riyadul Badi'ah. Itu qasar dulu neranginnya, baru jamak. Karena lebih dulu ajaran qasar dibanding ajaran jamak. Di samping qasar ijma', jamak ini ada ulama yang mengata jamak kayak mazhab Syafi'i, ada ulama yang enggak mau jamak, ada begitu. Sehingga ulama lebih mengedepankan qasar. Pertanyaannya, kenapa kitab Safinatun Najah mengedepankan sholat jamak? Qasarnya, pembedahannya sesudah jamak, bukan qasar dulu tapi jamak dulu. Sebab jamak ini bisa bepergian jauh, bisa tidak bepergian jauh juga bisa jamak. Jadi kalau qasar harga mati, kudu 90 km ke atas. Kalau jamak enggak. Makanya dari inilah kelonggaran ajaran jamak, inilah mengapa Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mengedepankan pembahasan sholat jamak dibanding sholat qasar. Karena jamak tidak mesti bepergian jauh. Tidak bepergian jauh juga masih ada ajarannya dalam keadaan tertentu, semacam hujan, semacam jadi pengantin, di pengantin di kampung. Artinya bukan di kampung tuh, bukan di gedung gitu, hajatannya di rumah. Kalau di rumah tuh diundangannya waktu pukul 07.00 SD selesai gitu, sampai dengan selesainya apa? Selesainya tamu jam berapa? Enggak jelas. Yang model begini nih boleh jamak. Boleh jamak. Boleh. Begitu, jamak aja. Jangan sampai enggak sholat. Jangan bilang Allah juga tahu gue jadi pengantin. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Allah sih tahu. Boleh jamak, boleh. Khususnya orang miskin. Khususnya orang miskin. Kalau orang kaya mah enggak juga enggak apa-apa. Orang miskin itu ya Allah, tukang riasnya aja sewa baju cuma 2. Ini miskin ya, iya kan? Begitu. Hajatan dari pagi sampai sore. Ini bagaimana? Ya ganti bedak ya dohor. Ya jamaah takdim aja dah. Biar asar enggak apa-apa. Di kampung gitu. Maghrib sama Isya, biasanya maghrib istirahat dah. Ya, jamaah aja. Jadi malam tinggal tempur doang. Gimana Ngadi? Tahu tempur enggak? Oh iya tahu. Gitu Ngadi. Boleh. Kayak begitu. Jangan sampai dikodok aja dan nanti. Jangan. Orang ada ajarannya. Ngapa kita pakai kodok? Dosa kodok. Ngapa ada kelonggaran nggak dikerjain?
Kalau di gedung sih nggak usah. Kan bentar doang gedung, jam 11 sampai jam 1. Dohor mesti ketemu ya kan. Ya nggak usah. Kan kita nggak repot-repot, sebentar doang. Begitu. Jadi kalau bedanya hajatan di gedung sama di rumah tuh, kalau di gedung tamu diatur tuan rumah. Lo kalau mau kondangan jam sekian. Kalau mau serius ngasih duit sama gua, kata yang hajatan jam sekian habis zakat. Kalau di kampung enggak, tuan rumah nungguin. Iya, terserah ada. Jam berapa? Iya, pokoknya dia selesai. Begitu. Kan enggak jelas. Enggak jelas masa datang-datangnya aja jadi. Udah buka baju datang, pakai lagi. Ya namanya enggak jelas. Sakit nanti ada diatur nih, ada nanti di depan kita akan bedah panjang. Makanya ini alasan kenapa jamak dikedepankan. Nah, oleh karena sholat jamak ini ada dua, ada namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Maka kita akan bedah duluan tentang aturan-aturan bolehnya jamak takdim. Kita akan atur jamak takdim. Ada berapa? Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Jamak takdim syaratnya ada 4. Baik jamaknya karena bepergian jauh 90 km maupun karena tidak bepergian jauh, semacam hujan, semacam sakit, semacam jadi pengantin tadi. Kalau jadi pengantin enggak bakalan jadi adat. Karena kalau nikah yang kedua sih enggak bakal rame-rame Bang Adi. Ngumpet-ngumpet Bang Adi. Iya, ngumpet-ngumpet lah. Lah juga enggak tiap hari kan? Iya kagak lah. Gitu. Jadi cuman sekali doang lah yang rame-rame begitu. Enggak apa-apa itu. Nanti dalilnya panjang di depan. Mumpung lagi ngajinya kita bedah nanti. Pelan-pelan. Ada jamak karena hujan. Ntar aturannya. Jamak karena hujan. Di samping kita kudu bepergian jauh jamak tuh. 90 km. Musafir. Kemudian perjalanannya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Kita ke Surabaya mau nyolong. Begitu enggak boleh, sebab ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dalam kaidah hukum kelonggaran agama tuh enggak ada hubungannya sama maksiat. Kalau maksiat mah enggak ada kelonggaran, enggak ada. Kalau maksiat mah enggak boleh orang dosa perjalanannya. Ada 4 nih kalau jamak takdim, diinget-inget nih. Kita pengen jamak takdim. 4. Di luar syarat-syarat sholat yang umumnya dah, ini namanya syarat-syarat tambahan. Karena jamaknya. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Kudu yang dikerjakan pertama kali sholat empunya waktu. Yang dikerjakan pertama kali sholat yang empunya waktu. Zuhur sama asar waktunya waktu, berarti sholatnya kudu duluin zuhur. Kalau kita sholatnya asar duluan, zuhur belakangan, kagak jadi. Kagak sah jamaknya nah. Enggak sah.
Kalau dohor dulu, asar dulu baru dohor. Enggak jadi. Apanya enggak jadi? Jamaknya. Dohornya mah jadi. Nanti asarnya ngerjainnya di waktu asar. Karena jamaknya enggak jadi. Begitu juga maghrib sama isya. Waktunya punya maghrib, berarti kudu maghrib duluan. Kalaulah isya dulu baru maghrib, maka enggak jadi apanya? Jamaknya. Jadi nanti sholat isyanya di waktu isya. Kecuali begini kata Syekh Nawawi, habis asar dohor asar lagi baru jadi. Yang dohor yang asar yang pertama kagak dihitung. Boleh kalau begitu. Asar kemudian dohor kemudian ulang lagi asar lagi karena kesalahan. Boleh. Berarti yang pertama kagak dihitung. Baru boleh. Nanti waktu di salat dohor ada niat jamak. Begitu. Itu begitu. Artinya ulama tuh luas. Tadinya bilang nggak jadi murni. Enggak. Kalau diulang aja. Habis dohor asar. Jadi sholatnya 3 kali. Asar, dohor, asar. Jadi. Karena apa? Karena memulai yang pertama, yang ini nggak dihitung. Begitu. Wis singkatnya kalau begitu mah jarang dah. Yang kayak begitu mah jarang. Wis pokoknya dohor dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Namanya jamak takdim. Aturannya. Begitu dah tuh. Gitu. Ini namanya fikih tuh hebat ulama. Jadi nggak pernah menutup. Jadi kalau masih ada ketemu tafsir, ditafsir lagi. Kalau kudu diurai lagi lebih detail, didetilin lagi. Itulah ulama hebatnya. Itu yang pertama. Itu jamak takdim. Kedua, kudu niat jamak. Kudu ada niat. Niat jamak, niat sholatmu udah pasti kan udah kelewat niat sholatmu ada qasadaru ta'yin. Ini mau jamaknya juga kudu nih, sebab innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in manawa. Kudu ada ta'yin. Ini sholat ini jamak enggak? Untuk apa niat jamak nih? Izin kita duluan ada izin. Minta izin itu belum waktunya mau narik asar, padahal waktunya punya dohor. Asar belum. Minta izin ini bahasa fikihnya namanya niat menjamak. Kalau tuan rumah dulu yang pertama tadi tuh. Kalau yang tadi itu tuan rumah namanya. Yang pertama tuh tuan rumah dulu. Yang tadi tuh, yang pertama tuh uraian tuan rumah nih. Ini bukan ngomongin tuan rumah. Ini ngomongin izin. Izin apa nih? Izin narik asar atau izin narik isya yang belum waktunya. Izinnya ini bahasa fikih namanya niat jamak. Pertanyaannya, niatnya di mana? Begitu. Fiha kata Syekh Nawawi. Fiha. Niatnya pada pelaksanaan sholat yang pertama. Jadi yang namanya sholat itu apa tuh sholat? Sholat itu apa sholat? Diawali dengan takbir. Ini namanya sholat. Jadi niat jamaknya di mana?
Iya, di sebelum salam, di mana aja. Sesudah takbir, mau bareng sama takbir boleh, mau enggak bareng dengan takbir boleh. Yang penting niat jamanya pada saat sholat. Pada saat sholat, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Di akhir tuh sebelum kum salam, bukan udah kum maksudnya akhir nih. Pokoknya antara takbir dan salam, di mananya aja jadi. Niatnya itu. Niatnya itu. Di mananya aja. Makanya di sini disebutin fis sholatil ula, di sholat yang pertama qoblat tahalluli. Pokoknya sebelum salam aja. Tapi sudah takbir. Enggak mesti bareng sama takbir, enggak mesti. Makanya ada orang nanya, itu orang sholat jamaah kok niatnya cepet banget, gua aja lama sholat, lu mau dibareng di situ jadi lama begitu kan, nggak mesti di situ biasa aja sholat fardu dhuhur 4 rakaat kan begitu. Iya, jadi imam karena ta'ala jadi, ntar habis itu baru di hatinya saya niat menarik asar di waktu, nggak apa-apa, di hatinya jadi, nggak mesti bareng diusul, nggak mesti panjangan begitu nggak mesti di situ, kagak. Emang kagak boleh? Emang kagak boleh? Jawabannya iya boleh. Bukan kagak boleh, kagak mesti di situ, di mana aja. Lagi tasahud asar saya tarik di dor aja dah, di hatinya jadi. Padahal mulutnya lagi at-tahiyatu jadi, lagi ya muqallibal qulub, tadinya singgah jam aja dah, boleh. Ya Allah, kagak ngapa-ngapa, yang penting belum tuh begitu. Tuh. Kalau ngaji tuh tambah enak hidup, enggak kaku tuh ngaji. Jadi kita paham, enggak mesti bareng dengan takbir. Boleh, ya boleh. Bareng tuh boleh. Tapi tidak jadi syarat. Tidak jadi syarat. Nih jamak nih, jangan ngomongin kosor ntar ya. Begitu. Saudara jangan dicampur-campur. Gitu, jamak mau jamak, kosor-kosor, jamak plus kosor ada, ntar sabar. Kita harus tahu dulu atu-atu. Ini lagi ceritanya jamak doang. Kayak dari sini ke Serang, kan jamak doang 90 kagak nyampe. Begitu dia mau kosor, ntar ada aturannya. Mana saya kemarin kosor lagi. Waduh. Ya ini nanti sabar ini. Begitu. Makanya kan saya arahin jarak ke sana ke Caringin. Kan jauh niatnya ke Caringin ya kan. Kan mampir ke situ. Kan enggak apa-apa. Niat jamaah pada waktu sholat pertama. Gimana cara niatnya? Boleh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Itu kalau mau dibarang di situ. Kalau enggak juga nggak perlu begitu di hatinya aja. Jadi niat biasa aja. Ada orang kok jama dia mau cepet amat ya. Gua mau lama banget. Iya, ente mau dieja kan nggak mesti di situ. Begitu, itu biasa aja. Nanti waktu niatnya jawabannya gitu. Niat takbir Allah apa? Niatnya di luar. Sebelum takbir boleh nggak? Nggak boleh kalau belum takbir. Iya, namanya belum sholat kalau begitu. Kalau belum sholat kalau begitu niatnya.
namanya azam. Jadi niatnya ketika sholat. Jadi ketika sholat itu di awal, berarti awal tuh bareng sama takbir. Di akhir sebelum kum, bareng sama salam tapi sebelum kum. Kalau udah kum udah selesai, gitu, udah selesai. Di mana aja dia antara dua tuh, boleh. Tuh begitu tuh, ini aturannya. Ketiga, kudu mualat. Apa tuh mualat? Abis sholat pertama jangan lama-lama, jaraknya seukuran komat aja. Abis yang pertama tuh. Tapi kalau ukuran lama, mana standarnya? Sholat 2 rakaat. Kalau ukuran sholat 2 rakaat minimal Fatihah, ruku, sami Allah, gitu. Sujud, bangun lagi, Fatihah, ruku, tasyahud, salam. Kira-kira berapa menit tuh? Ukurannya itu aja. Lewat dari itu enggak sah. Apanya? Jamaknya. Berarti asarnya kudu di waktu asar. Contoh, habis salam wiridan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kan ada wiridan Sallallahu Muhammad 100. Ya nantilah. Begitu kalau jamak nanti. Kalau udah sholat asar baru baca berapa? Ya 200, jangan 100. Gitu. 200. Gitu. Jangan ini karena kudu mualat. Jadi komat aja. Ingat tuh, itu mau habis salam pertama, handphonenya bunyi, ngangkat handphone lama. Begitu. Habis lama ngangkat handphone, sholat lagi dia sama imam. Kagak jadi. Gitu, namanya kagak mual. Ini harus ngaji. Gitu. Begitu. Harus ngaji. Kudu niat. Ini kagak niat jamaah kagak. Jadi makmum. Udah kagak niat dia makmum. Perginya mau bareng ke Surabaya, ziarah Wali Songo. Cuman kita kagak niat jamaah kagak. Pada saat pertama biasa aja. Ambil salam juga biasa. Cuman habis salam kok imam diri, ya diri aja. Sholat apa? Jamaah. Oh jamaah. Jadi sholatnya asar aja. Oh iya asar. Tadi kagak niat. Waktu di sholat dohor kagak boleh. Itu. Habis sholat. Kok begitu ya? Iya makanya tuh ada jamaah. Gua baru nemu nih. Tumbenan. Makanya ngaji. Oh begitu ya. Iya. Nah, ulang yang kayak begitu tuh. Sebab kenapa? Enggak niat jamaah. Jadi kudu ada niat. Begitu. Makanya si imamnya bilangin dah kalau jadi imam, jamaah ya. Niatnya begini nih. Maksudnya nolongin. Takut ada yang baru ngaji juga ya kan. Atau ngaji mau udah lama cuman belum nyampe juga bab itu. Kan begitu Bang Andi. Iya diingetin dah. Jangan kagak gitu Bang Andi. Ingetin. Jadi jamaah kita mau jamaah ya. Jamaah takdim. Jadi niatnya begini ya. Di hatinya nih aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat di jamaah takdim dengan asar jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Bisa aja dah. Begitu diingetin. Dibimbing orang. Takut ada yang baru. Gitu pakai pura-pura. Habis itu bisa teman-temannya. Gua mau nanya Ustadz, malu begitu kata dia. Ya begitu. Kan bisa begitu ya kan? Begitu. Jadi kita ajarin aja. Niat jamaah. Begitu. Jangan sungkan jadi pimpinan rombongan tuh. Ajarin kayak begitu tuh. Ajarin. Niat jamaah. Niat jamaah. Kudu mualat. Niatnya kedua dari takbir jamaah kan, doa sama asar. Doa salam, itu main lagi asar. Itu niat lagi nggak nih? Yang mananya? Asarnya. Yang asarnya. Asar. Sebentar, ini belum kelar ya.
Belum kelar. Sabar dulu ya. Ada 4 nih. Nanti bakal saya balik tanya nih. Ada nggak? Kudu niat nggak? Nanti bakal saya tanya. Kan belum kelar nih. Sabar dulu. Sabar. Iya, ekspres. Iya. Sabar dulu. Sabar. Di dalam kitab Irsyadul Anam, ulama besar dari Yaman, Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Battah, ulama besar di Mekah. Begitu. Beliau bilang, yang 3 ini, yang 3 tuh tuan rumah kalau kata ayah tadi itu. Sholat pertama dulu, kedua niat jamak. Di mana? Hah? Di sholat yang pertama, bukan pada waktu takbiratul ihram. Di sholat yang ketiga mualat. Ini kalau jamak takhir sunat. Kalau jamak takhir sunat. Kalau jamak takhir sunat. Jadi kalau jamak takhir dohor sama asar, kudu dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jamak takhir? Hah? Hah? Ini diulang lagi. Yang 3 ini kagak jadi peraturan. Gitu, saya begitu aja dah. Yang 3 ini kagak jadi peraturan kalau jamak takhir. Saya mau tanya, kalau jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Oh iya, baik. Boleh dohor dulu, boleh asar dulu. Bagusan Nih diulang lagi bacaannya biar kita bisa baca kitabnya. Yang 3 ini hukumnya sunat, kudu ada di jamak takhir tapi kagak wajib. Sunat. Singkatnya, yang 3 ini bukan peraturan pada jamak takhir, kagak jadi peraturan yang mengikat kudu begitu, kagak. Jadi kalau jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Dohor dulu boleh karena memang dohor belum dikerjakan. Asar dulu boleh karena memang waktunya punya asar. Maghrib dulu boleh karena maghrib belum Isya dulu sebab waktunya punya isya. Dari 2 boleh, bagusan mana? Hah? Ini tadi sunnah gitu, barusan tadi sunnah. Yang 3 ini, mana yang 3? 1. Hah? 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 Jangan tuan rumah. Kalau tuan rumah bakal jadi peraturan tuh, jadi repot. Makanya memulai dengan sholat pertama biar gampang tertib, gitu dah. Tertib itu kalau di jamak takdim wajib. Kalau di jamak takhir sunnah. Ini jamak takhir nih, dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jamak takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Mau dohor dulu boleh, mau asar dulu. Kenapa dohor dulu boleh? Hah? Karena belum dikerjakan. Kenapa asar dulu boleh? Karena waktunya punya asar. Yang paling tinggi ganjarannya dari 2 boleh nih, mana dulu? Hah?
Asar. Hah? Dohor dulu apa asar dulu? Zohor. Kenapa? Tertib. Tadi kan sunnah. Sunnah nih kayak gini nih. Kalau jamaah takhir. Hah? Iya, takhir. Hah? Nih biar paham nih. Jadi kitab ini jadi hukum. Jadi kita harus bisa mendalili. Begitu. Wa hadhihi syurutus salah satu. 3 aturan ini sunanun, hukumnya sunnah, kagak wajib fi jami tahir, pada sholat jamaah tahir. Kalau di sholat jamaah tahir yang 3 nih sunat. Jadi kalau jamaah tahir maghrib isya mana dulu? Hah? Maghrib isya mana dulu? Bebas. Maghrib dulu boleh, isya dulu. Kenapa maghrib dulu boleh? Karena belum dikerjakan. Kenapa isya dulu boleh? Waktunya isya. Dari 2 yang boleh, yang paling gede ganjaran yang mana? Kenapa? Tertib. Begitu. Udah tuh. Begitu. Kemudian kalau jamaah takhir perlu niat jamaah enggak? Pada sholat dohornya tuh. Jamaah takhir perlu enggak? Enggak. Kenapa? Iya, enggak jadi peraturan. Boleh aja, cuman sunnah. Di sholatnya tuh niat jamaah. Waktu dohornya jamaah takhir tuh niat tapi enggak niat, enggak apa-apa. Di jamaah takhir tuh. Ketiga, kudu mualat enggak? Enggak. Ini jamaah takhir nih. Ini jamaah takhir. Habis sholat dohor kita ngeteh dulu. Ngerokok jisokam 2 batang. Habis itu sholat asar, boleh nggak? Ini yang benar nih. Kenapa? Iya sunnah. Tuh harus tahu tuh peraturan tuh. Harus tahu. Nggak kudu langsung. Kalau jamaah takhir itu kenapa wiridan dulu? Nih batal nih. Kagak. Jamaah takhir. Jadi kita harus tahu nih aturan nih. Kalau jamaah takdim yang tadi tuh harus. Maka kalau jamaah takhir mah nggak perlu niat, nggak perlu niat. Di sholat pertamanya keduanya kagak perlu niat jamaah, nggak perlu. Sunnah doang, nggak jadi syarat. Ntar nih jamaah takhirnya. Yang keempat saya potong dulu. Padahal besok nih urayannya mah masih bepergian, belum itu ntar aja jamaknya di rumah aja dah, kadongan begitu jamaknya. Udah mau di rest area kan macet, udah nanti aja jamaah takhirnya di Bayoran aja. Kagak boleh, namanya udah selesai. Yang syarat keempat masih musafir. Tuh begitu. Tapi ntar urayannya besok kan belum kelar. Kalau dipanjangin nanti malam ini kelar. Begitu kan. Nanti jangan buru-buru. Gitu. Segini. Apa tuh yang ayat tanya tadi? Iya. Doa sudah, salam, terus asarnya niat lagi nggak itu?